Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Muhammad Serkala 11 IPA. Di pelajaran kimia ya pagi hari ini kita akan melanjutkan masih materi sinyal karbon. Setelah pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai alkana, kemudian tata nama alkana, maka pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai alkena dan juga alkena. Jadi mengenai alkena dan juga alkena. Dibahas alkena dan juga alkena. Nah, untuk alkana itu kan ikatannya adalah ikatan jenuh ya, sedangkan kalau alkena dan alkuna itu merupakan ikatan tak jenuh. Oke, ikatan tak jenuh ya. Jadi ingat ada sinyal karbon C yang ikatan rangkap 2 sama rangkap 3. Dari rangkap 2 sudah singgung itu adalah alkena, sedangkan kalau rangkap 3 adalah alkena. Nah, ciri-cirinya ya, jadi alkena itu ada ikatan rangkap 2-nya, kalau alkena adalah rangkap 3-nya. Misalkan untuk deret homolog untuk alkena ya, untuk alkena. Nah, alkena sendiri senyawa yang paling sederhana itu terdiri dari 2 atom karbon ya. Jadi C-nya itu 2. Kalau 1 tidak bisa karena harus ada ikatan rangkap 2-nya. Berbeda dengan alkena yang dia masih punya 1 tangan ini ya, ada 4 tangan. Nah, kalau alkena minimal 2 ya. Alkena alkuna itu minimal 2. Jadi C-nya itu harus 2. Jadi berarti 2. Kemudian kalau alkuna berarti 3. Nah, tinggal kita tuliskan karbonnya yang kurang berapa. Tangannya 2 berarti kurang 2. Ini 2 berarti kurang 2 juga. 3 berarti kurang 1. 3 berarti kurang 1. Ingat ya, C itu punya 4 lengan ya, 4 lengan. Kemudian nah ini pembacaannya ya, penamaannya untuk 2 itu hampir sama. Kalau kemarin kalau 2C untuk alkana itu etana ya, kalau ini namanya ana ganti ena, berarti ena. Kemudian kalau alkuna tinggal ganti enanya ganti una, berarti una. Nah, begitu juga kalau C nya itu ada 3 ya. 1 2 3. Ini berarti kurang 3, ini kurang 1, ini kurang 2 ya. Kemudian kalau alkuna 3 berarti C nya kurang, kalau ini C, ini CH3, ini C nya sudah 4 ya, 1 2 3 4, ini berarti kurang 1. Nah, ini dinamakan dengan propena, ini dinamakan dengan propena ya. Kemudian kita analisis rumus molekulnya ya. Molekulnya ini C nya ada 2, kemudian hanya ada berapa? 1 2 3 4, C2 4. C nya ada berapa? 3, itu C3 hanya berapa? 3 tambah 1 4 tambah 2 6. Kemudian alkuna C nya berapa? 2, hanya berapa? 2. Oke, kemudian kalau propuna C nya ada 3, hanya ada 1 2 3 4 seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau C nya ada 4 ya, 1 2 3 4. Nah, ini dinamakan dengan alkena
2 cukup, kurang H1. H3 ini sudah punya 2, berarti H2 sudah punya 3, H1 ini dia berarti H2. Oke. Nah sekarang ini mulai berbeda kenapa? Karena ikatan rangkapnya ya, ikatan rangkapnya ini bisa ditaruh di tengah atau di ujung. Sedangkan kalau yang pertama tadi, kalau ini kita taruh di sebelah kanan, otomatis kan di ujung juga. Kalau ini juga sebelah kanan, ini sama saja di ujung juga, maka namanya tetap propuna. Nah tetapi kalau ini punya keadaan yang berbeda, ikatan rangkapnya bisa berada di tengah atau di samping, pinggir gitu ya. Nah maka di sini ada 2 kemungkinan ya untuk alkena ya. Jadi ini C nya ikatan rangkapnya bisa di tengah. Ini C, kita tulis tengah aja. Kemudian ini juga bisa kita tuliskan di tengah. CH3, CC ini berarti CH3. Ini CH3, ini CH, CH3. Nah untuk penamaan yang pertama ya, karena dia berada di ujungnya, jadi ini dinamakan 1. Kalau 4 apa? Butana. Kalau alkena berarti butena, itu 1 butena. Ini juga 1 butuna. Kemudian tak 1 dari mana? 1 itu penomoran ya, penomoran. Jadi ikatan rangkapnya berada di karbon berapa ya. Jadi ini penomoran. Ingat penomoran itu selalu dari ujung ya, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Loh ini kan ikatan rangkapnya ada di 2 sama 1. Pilih yang paling kecil ya, 1. Kalau ini 1 2 3 4, berarti ini namanya apa? 2 butena. Ini berarti namanya 2 butuna. Oke, rumus molekulnya. Berarti ini C nya ada 4, H nya ada 3 tambah 2 berarti berapa? 5 tambah 1 6 7 8 berarti 4. Ini juga sama 4 H8. Ini untuk alkunanya berarti C4. Nah berapa nih? 3 tambah 2 tambah 2 berarti 5 tambah 1 6 4 H6. Ini juga C4 H6. Oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Jadi kalau seterusnya 5 itu pentena, kemudian heksena, kemudian heptena. Nah jadi mengikuti yang alkena tadi, cuma diubah akhirannya ya. Kalau alkena akhirannya ena ya, kalau alkuna akhirannya una ya, ena sama una. Nah kalau kita perhatikan lagi untuk rumus molekulnya, nah kita bisa mendapatkan perumusan ya. Perumusan untuk alkena itu, rumus umum dari alkena itu adalah apa? Ada yang tahu? Perumusan umum dari alkena Cn kemudian ditambah H2n ya. Karena kalau kita masukkan 4 ya, C nya 4 otomatis 2 kali 4 8. Oke, mana ya. Kemudian kalau alkuna, rumus ini apa? Ini adalah Cn ya. Benar, harus pasti Cn ya. Kemudian H2 4 6, misal kita masukkan 4 kali 2 berarti 8 kali 6 berarti dikurangi 2. Oke, berarti ini untuk rumus dari alkuna, ini untuk alkena ya. Nah di sini paham ya. Nah jadi bisa kalian lanjutkan, bisa lihat di alkana ya untuk melanjutkannya, cuma diubah belakangnya saja. Nah kemudian untuk penamaannya ya, jadi pertama saya misalkan ada contoh soal DC
3 berarti ini kurang 2, lengannya sudah ada 3 berarti kurang 1, lengannya 1 berarti kurang 3, lengannya 1 berarti kurang 3, lengannya sudah ada 4, ini lengannya ada 2 berarti kurang 2. Oke, cara penamaannya ya, jadi penamaannya hampir mirip ya, caranya mirip dengan Alkana juga. Yang pertama tentunya tentukan untuk rantai utamanya, rantai utama. Nah, jadi rantai utama itu apa? Rantai yang terpanjang ya. Itu yang ini ya. Nah, kemudian beri nomor, oke, Pak, catatannya dari ikatan rangkap terdekat. Berarti yang dari sini ya, dari sebelah kiri ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu yang ketiga, tentukan posisi cabang dan nama cabang, dan nama cabang. Oke, berarti cabangnya ada di 2 sama 3 ya. Ini CH3 apa? CH3 itu apa? Metil ya, sama-sama metil. Jadi kita tulis dulu ya yang belakang ya. Karena ini lebih dari 3, otomatis kita harus pakai awalan nomornya itu ya. Berarti ikatan rangkapnya di C nomor 1 ini ya, 1, kemudian ini 5 berarti pentena ya, 1 pentena. Kemudian tulis cabangnya depan, cabangnya di nomor 2 sama 3 ya, 2, 3. Kalau sama berarti apa? Kalau 2 berarti ditambah awalan di, berarti 2, 3 dimetil 1 pentena. Oke. Kemudian misal kita lagi 2, 3, 4, 5, 6, ini kita taruh di sini aja. Ini CH2, C nya sudah 4, C nya sudah 4. Ini saya beri cabang aja, cabang ini C, ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3. Nah, tentukan rantai terpanjangnya ya. Ini kalau ini contoh untuk Alkuna. Oke. Kemudian penomorannya ingat berdasarkan ikatan rangkap terdekat. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4 baru ketemu rangkap. 1, 2 sudah ketemu rangkap. Berarti dari kiri 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, kemudian 6 itu apa? Hex ya, hex. Kalau ini Alkuna berarti hexuna, tulis hexuna. Kemudian rangkapnya di nomor C nomor berapa? 1, 2, oh 2 sudah ketemu rangkap, berarti 2 hexuna. Tinggal kita tuliskan cabang-cabangnya di nomor 4 sama 5, berarti 4, 5, karena 2 berarti dimetil 2 hexuna. Oke ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk apa ya, penamaan yang lebih terperinci gitu ya. Jadi misalkan yang lebih rumit, ini ada C 1, 2, 4, 5, 6, dan ada C, ada CH3, CH2, CH, ini sudah 4, berarti ini CH3, ini sudah CH, ini CH3. Nah, untuk penamaannya ya sama. Jadi ini rantai utama, kemudian cabangnya ditulis di depan.
cabang ya. Jadi yang pertama cari rantai utama yang gimana, yang terpanjang atau ya ini sebenarnya dan ya, terpanjang kemudian mengandung ikatan rangkap. Kalau panjang nggak ada rangkap, nah bukan rantai utama, berarti harus ikut ini, rangkapnya itu harus ikut. Misalkan ada seperti ini, ada C nah kalau terpanjang kan ke bawah ya kan, tapi kalau ke bawah ternyata di sini ada rangkap, rangkapnya nggak diurutan, berarti ini bukan merupakan rantai utamanya. Jadi rantai utama itu harus mengikutkan yang rangkap, berarti rantai utamanya itu yang lurus saja seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Yang kita dulu. Nah, lanjut. Oke, yang kedua tadi apa? Yang kedua beri nomor rantai pada posisi ikatan rangkap yang terdekat, kemudian yang ketiga nama cabang yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, juga nomor cabang. Oke, jadi misalkan kita beri contoh untuk yang tadi ya, ini belum dikasih nama ya. Jadi untuk rantai yang terpanjang kan yang ini, ya kan, dia sudah mengikutkan rantai yang rangkapnya juga, berarti kita hitungnya dari kiri karena terdekat ya. Satu dua sudah ketemu rangkapnya, 3 4 5 6, berarti ini namanya 2 heksuna maksud saya, 2 heksena. Oke, karena apa, kenapa 2? Berarti karena rantai karena karbon yang kedua sudah ada rangkap 2-nya. Kemudian cabangnya ini apa, metil, ini apa, etil. Kemudian penamaannya apa, ingat sesuai abjad ya. Jadi namanya ini adalah etil dulu atau metil dulu? Ya benar, etil dulu. Berarti namanya apa, 4 etil, 3 metil, 2 heksena ya. Kemudian contoh lagi untuk yang aja, yang alkuna aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya, biar mantep. CH2, CH3, CH3, CH2, ini CH, CH, sudah lengkap ini CH, CH3, kemudian ini CH. Oke, rantai terpanjangnya yang mana? Yang ini ya, rantai utamanya. Kemudian penomorannya, kalau dari bawah 1 2 3 4 5 baru ketemu. 1 2 3, oh sudah ketemu, berarti dari atas sebelah kiri. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti ini namanya apa? 3 oktuna. Kemudian cabangnya ini metil, ini etil, ini juga metil. Ingat sesuai abjad, berarti etil dulu nomor 5 ya. Berarti 5 etil, 5 etil, kemudian metilnya nomor berapa nih? 2 sama 6, berarti 2, 6 di metil 3 oktuna. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian ada satu tambahan lagi ya, tolong diperhatikan. Ini agak beda. Kalau ikatan rangkapnya itu enggak cuma ada satu, 4, kasih cabang, kemudian kasih cabang. Ini CH3, ini CH3, CH2, ini CH2. Oke, ingat, berarti ini kan panjang seperti ini ya, yang paling utamanya. Loh, tetapi ikatan rangkapnya ada 2. Oke, maka ini bukan alkena, karena alkena itu cuma ada satu ikatan rangkap duanya. Kalau ada 2 namanya adalah alkadina. Ada 2 ikatan rangkap duanya dia. Kalau ada 3 apa? Alkatriena. Kalau ada 4 alkatetraena. Ini juga berlaku untuk alkuna ya, sama saja. Nah, kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti heptadiena. Kenapa? Karena ada 2 ya. Jadi ini namanya nanti kasih garis. Jadi nomor 1 sama nomor 4. Oke, kemudian kita tuliskan cabang-cabangnya. Ini metil, kemudian ini etil. Berarti etil dulu ya. Berarti 3 etil, kemudian 5, kemudian 6 di metil 1,4 heptadiena. Oke, cukup ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Oke, bentar, ada tambahan ya. Misal kalau ada gambar seperti ini C, nah seperti ini maksudnya apa? Tak dikurung ada 2-nya. Ini berarti menunjukkan CH2 nya ini jumlahnya ada 2. Berarti ini CH3, CH2 seperti. Kalau 3 berarti CH2 nya ada 3. Oke, sekian belajar hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.